Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang di dalam kitab Ayub pasal 14. Ayub pasal 14 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini, menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sudah dapatkan, mari kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tumbuhnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Haleluya, puji Tuhan. Di sini berbicara tentang pohon yang ditebang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa sebuah pohon ditebang? Berarti pohon itu sudah tidak berfungsi lagi, atau mungkin akan membahayakan apabila terus bertumbuh. Demikian juga kalau kita sudah pernah mendengarkan firman Tuhan tentang pohon ara yang tidak berbuah, maka pemiliknya mengatakan tebanglah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya pohon yang ditebang ini dengan kekristenan kita? Seolah-olah gak ada hubungannya ya. Ini kan tumbuhan, sedangkan kita ini adalah pribadi manusia yang diciptakan Tuhan tentunya paling sempurna. Tetapi ternyata ada kaitannya. Karena pohon yang ditebang ini adalah gambaran orang Kristen yang tidak berbuah. Ingat, orang Kristen yang tidak berbuah pasti ditebang. Mungkin saudara berkata, kita harus kembali mengingat firman Tuhan yang pernah saya sampaikan. Buah apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, supaya saudara dan saya ini tidak ditebang. Ditebang itu saudaraku sakit loh. Kalau pohon itu bisa berteriak, pasti menjerit. Kita harus tahu apa rahasianya, kenapa pohon itu ditebang. Kenapa? Kita harus melihat hari ini. Karena pohon itu tidak mengeluarkan buah. Ingat, sekali lagi, yang tidak mengeluarkan buah pasti ditebang. Haleluya. Kita melihat di dalam kitab Matius 3 ayat ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, supaya kita tidak ditebang. Berarti kita harus menjadi sebuah pohon yang mengeluarkan buah, dan buah itu harus sesuai dengan pertobatan. Jadi bukan buah keberhasilan ekonomi kita, bukan buah keberhasilan kedudukan kita, bukan buah keberhasilan kesuksesan kita mencapai kehidupan yang lebih baik. Tetapi firman Tuhan berkata, jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Pertobatan berarti ada perubahan dari kehidupan lama menjadi atau masuk di dalam kehidupan yang baru. Pertobatan berbicara tentang perubahan sikap, perubahan karakter, perubahan perbuatan, perkataan kita yang dulunya tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu namanya buah pertobatan. Buah pertobatan ini sangat penting dalam hidup saudara dan saya, menjadi kunci bagi kita untuk meraih keberhasilan di dalam hidup ini, baik hidup di dunia maupun hidup di kekekalan nanti. Kenapa tadi saya ceritakan
Bapak Gembala kok bisa kelihatan lebih muda, lebih segar. Dan dia berkata, aku sudah senang. Padahal ketika hidup di dunia dia sederhana. Hidup di dunia dia tidak pernah berfoya-foya atau berhappy-happy. Hidupnya 100% diuntukkan pekerjaan Tuhan. Ingatlah, kok saudara berkata, masa Bapak datangnya aku, tapi Bapak itu masih muda banget. Jadi itulah dirubah Tuhan mempunyai tubuh kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan sangat penting di dalam hidup saudara dan saya. Mengapa pohon yang tidak berbuah itu harus ditebang? Kadang-kadang penebangan Tuhan itu sangat sakit bagi kita. Sekalian bisa katakan pohon itu kalau bisa berteriak ketika ditebang pasti berteriak, menjadi sakit. Demikian juga kita orang Kristen. Kita sering ditebang oleh Tuhan dalam aspek kehidupan kita, sehingga buat kita menjadi hancur, menjadi remuk. Kenapa itu dilakukan oleh Tuhan? Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita harus ditebang dari segala kedegilan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Kalau kita tidak ditebang, kita merasa nyaman-nyaman saja, merasa aman-aman saja, merasa happy-happy saja. Padahal ternyata jalan kita sedang menuju jalan kebinasaan. Maka Tuhan menginginkan saudara untuk masuk di dalam penebangan kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ditebang oleh Tuhan itu sangat sakit. Kalau saat ini kita mengalami penderitaan, kesukaran, kesusahan, kesulitan di dalam kehidupan ini, sebenarnya saudara sedang mengalami penebangan Tuhan supaya keangkuhanmu, kesombonganmu, keegoisanmu, kekerasan hatimu itu dilumpuhkan dan dibuang oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal ketika Tuhan menebang, ingat satu hal, ketika Tuhan menebang, sebenarnya Dia tidak ingin kita musnah. Apa tujuan ditebang sebuah pohon? Saudaraku, kita harus melihat ya, penebangan atau pengajaran yang kita alami dalam kehidupan ini itu membentuk kehidupan saudara dan saya untuk lebih lagi mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Mazmur 118 ayat ke-18. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Haleluya. Kalau kita sedang mengalami persoalan, tantangan, masalah ataupun tebaran Tuhan di dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan sedang menghajar kita. Kenapa Tuhan menghajar kita dengan keras? Karena apa? Disuntil kecil tidak berubah, disuntil lebih besar lagi tidak berubah. Akhirnya ketika terus-terusan disuntil tidak berubah, maka penghajarannya pasti penghajaran yang keras. Karena firman Tuhan berkata, anak yang kukasihi kuhajar. Jadi kalau kita mengalami persoalan dan tantangan itu karena Tuhan mengasihi kita. Mengapa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita mencari Tuhan. Kalau kita masih mampu mengatasi persoalan kita sendiri, seringkali kita abaikan Tuhan. Tetapi ketika kita sudah remuk, terganggu, tidak mampu berbuat apa-apa lagi, maka kita akan berseru kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun Tuhan menghajar dengan keras, Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Artinya Tuhan itu tidak ingin melenyapkan saudara dan saya. Tuhan masih terus memberikan kesempatan buat saudara dan saya untuk berubah. Tidak ada kata terlambat, kecuali engkau tetap mengeraskan hatimu sampai akhir hidup. Maka penebanganmu bukan lagi penebangan karena kesulitan
tapi nerakalah bagian. Oleh karena itu saat siang hari ini kenapa kita ini harus ditebal segala kedegilan, kesombongan dan keangkuhan kita, supaya apa? Supaya kita mulai lagi dari nol. Kita mulai mengawali kembali dari awal. Kita harus kembali kepada cinta mula-mula kita. Kita lihat orang yang baru jatuh cinta pertama kali, waduh, pengennya setiap hari ketemu, bukan ketemu. Seharusnya ini terus ada di dalam setiap pribadi kita. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan harus terus menjadi milik kita, sehingga kita senantiasa merindu berhubungan dengan Tuhan, merindu bersekutu dengan Tuhan, merindu untuk menyapa Tuhan. Seharusnya Tuhan mau kita mulai dari nol. Karena apa? Karena Tuhan ingin memperkenalkan dirinya secara pribadi di dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya. Lihat, aku tidak akan mati. Ketika engkau dihajar, disesat, ditebak oleh Tuhan karena kedegilan, keangkuhan, kesombongan kita ini tidak akan mati. Kita tidak akan mati. Kenapa? Karena Tuhan ingin menyelamatkan kita. Karena Tuhan menyayangkan jiwa saudara dan saya. Maka di sini dikatakan, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami kepahitan, kalau kita tidak pernah mengalami kesulitan, bagaimana mungkin kita menceritakan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita? Karena kita terkaparnya sakit, tidak dapat bangun dari tempat tidur kita, dihantui dengan penyakit yang mengerikan. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ketika Tuhan bekerja menyembuhkan kita, ada pengalaman pribadi kita yang membuat kita tidak akan mampu melupakan Tuhan. Kenapa banyak orang mampu melupakan Tuhan? Karena belum pernah mengalami penghajaran yang keras dari Tuhan. Kalau orang-orang sudah pernah mengalami penghajaran yang keras dari Tuhan, dia tidak akan pernah bisa melupakan Tuhan. Lihatlah, Bapak Gembala kesaksian 2 tahun tidak dapat tidur sebelum bertobat. 2 tahun tidak dapat tidur, bayangkan saja. Bergeletak-geletak tapi matanya terbuka seperti ada ganjal korek api, batang korek api di matanya. 2 tahun. Sangat mengerikan kan? Tetapi karena Tuhan mengasihi, hanya mendengarkan 1 kali khotbah saja, Tuhan berubah hidupnya 180 derajat. Dia nggak ngerti, nggak pernah ke gereja. Sekali datang beribadah dengarkan firman Tuhan, dan dia nggak ngerti apa artinya firman itu, tapi air mata terus keluar. Air mata terus keluar, artinya Roh Kudus bekerja. Ketika pulang dari gereja itulah dia disembuhkan, langsung bisa tidur nyanyi. Haleluya. Ada pengalaman pribadi yang luar biasa yang dialaminya, sehingga dia tidak pernah bisa tinggalkan Tuhan, tidak pernah bisa menomorduakan Tuhan karena sudah mengalaminya. Apa yang kau alami? Pengalaman pribadi aku. Kau harus mengalami pengalaman pribadi supaya kau tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup. Saudara, kalau pengalaman pribadi saya waktu kemarin sakit itu luar biasa, hampir 20 hari yang saya sakit. Luar biasa, Tuhan luar biasa. Pengalaman pribadi yang orang sudah katakan harus pergi ke rumah sakit, tapi saya lawan. Saya katakan duduk di hati kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan, berdoa. Luar biasa. Hanya dengan doa dan air mata Tuhan sembuhkan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikehendaki
sehingga engkau ketika dipulihkan, engkau mampu menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ke-7 tadi mengatakan karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Haleluya. Pohon yang ditebang bukan untuk membunuh pohon itu. Kita lihat pohon-pohon yang ditebang itu, kecuali akarnya dicabut. Kalau akarnya dicabut, pohon itu tidak akan pernah bisa tumbuh. Tetapi ketika pohon itu ditebang, maka masih ada harapan untuk pohon itu kembali bertunas. Kita lihat ya, di taman-taman itu sering terjadi pemotongan, entah itu pohon besar, pohon kecil, tapi nanti dia akan bertunas lagi, tumbuh lagi, tunas dari pohon yang ditebang itu. Demikian juga saudara dan saya, sekalipun kita mengalami persoalan, mengalami pendidikan yang keras oleh Tuhan dalam hidup kita, jangan putus asa. Jangan engkau tidak mempunyai pengharapan, karena pohon yang ditebang itu pasti akan bertunas lagi. Dia akan bertumbuh lagi menjadi pohon yang baru, menjadi tumbuhan yang baru. Demikian juga saudara dan saya, ketika engkau ditebang segala keakuan, kesombongan, kedegilan hatimu, maka ketika engkau ditebang dan mulai bersemi lagi, tumbuhan yang baru yang keluar dari dalam hidupmu, yaitu kehidupan yang baru yang tentunya sudah bersama dengan Tuhan. Itulah yang seharusnya saudara pegang. Jangan pernah kehilangan pengharapan ketika engkau dihajar, ketika engkau disesat. Katakan terima kasih Tuhan, engkau sudah mengajar aku. Walaupun ada kelemahan dan kekuranganku, dosa ampuni, aku tetap akan mengasihi. Saudaraku yang dikasih, inilah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada pendidikanmu, jangan bergantung kepada hartamu, kekayaanmu, itu tidak ada apa-apanya, tetapi bergantunglah hanya kepada Tuhan. Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Haleluya. Firman Tuhan berkata lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada manusia ataupun kepada bangsawan. Kadang orang berpikir bahwa bangsawan itu dapat menolong kita, bahwa manusia itu dapat membantu kita. Nonsense, tidak ada manusia maupun bangsawan yang dapat menolong saudara dan saya. Yang dapat menolong saudara dan saya hanyalah Tuhan. Kadang-kala kalau orang sudah dalam keadaan jatuh dan terkapar, sering lebih banyak ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya dekat dengan kita. Itu baca, orang-orang yang tidak punya apa-apa itu kan dijauhi dari saudara-saudara, ditinggalkan oleh keluarga. Maka ada peribahasa mengatakan ketika orang kaya banyak temannya dalam rumah, tetapi ketika dia jatuh miskin, temannya satu persatu meninggalkan dia. Itu fakta. Makanya jangan pernah bergantung kepada manusia, tapi bergantunglah hanya kepada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Tidak ada yang dapat membantu menolong kita, karena manusia itu punya keterbatasan juga. Tapi yang dapat menolong saudara dan saya hanya Tuhan Yesus yang kita sembah saat siang hari ini. Haleluya. Ayat 8 dan 9 mengatakan, apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semak. Haleluya. Kita melihat pohon-pohon yang sudah ditebang itu kadang-kadang akarnya
ya, karena pohonnya sudah tua, takut rubuh ya, menimpa orang, membahayakan orang, maka kan dipotong, ditebang. Tapi ingat, tadi saya katakan, selama akarnya masih ada, sekalipun akarnya itu sudah di dalam tanah, tidak terlihat. Bahkan firman Tuhan berkata, tunggulnya mati di dalam debu. Sudah tidak terlihat lagi bahwa di situ ada tanaman, ada pohon, tidak terlihat lagi. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika diciumnya air, saudaraku, maka bersemilah kembali pohon itu. Haleluya. Seringkali kita sudah tidak dianggap oleh orang lain. Kita dianggap tidak ada lagi karena kesusahan, karena penderitaan, karena kemiskinan, karena yang semua yang tidak kita miliki. Sering kita dianggap tidak ada. Tetapi firman Tuhan saat siang hari ini berkata, ketika akarmu masih ada, sekalipun sudah tua, sudah rapuh, tetapi ketika akarmu ini masih ada dan akarmu itu mencapai kepada air, maka pohon itu akan bersemi kembali. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita sudah mati pengharapan, tidak mempunyai masa depan, kita berpikir tidak ada lagi cahaya atau terang di dalam hidup kita. Tetapi firman Tuhan berkata saat siang hari ini, mari berakarlah engkau, capailah air kehidupan yang ada di dalam pribadi Yesus, maka engkau akan menjadi tumbuhan yang baik, yang kuat, dan tentunya menjadi pohon yang bermanfaat di dalam hidupmu. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Haleluya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya. Ingat, merambatkan akarnya sampai ke tepi batang air. Ketika akar kita sampai ke tepi batang air itu, maka firman Tuhan berkata, dia tidak akan mengalami panas terik. Panas terik itu gambaran dari kegersangan kehidupan. Ketika akan mencapai air kehidupan itu, maka engkau tidak akan mengalami panas terik. Yang daunnya tetap hijau, artinya apa? Ada subur. Subur kehidupanmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan di sini dikatakan yang tidak khawatir di dalam tahun kering. Ada tahun kering, ingat. Ada tahun kering di bumi ini. Lihatlah, setelah corona ini banyak malah mengalami kekeringan dalam kehidupan. Tetapi firman Tuhan berkata tidak akan mengalami tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Artinya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Kenapa bisa hidupnya diberkati oleh Tuhan? Karena akarnya mencapai air, dan air itu adalah sumber kehidupan. Tanpa air semua makhluk hidup tidak dapat hidup. Tidak ada makhluk hidup yang hidup tanpa air. Air sangat dibutuhkan. Akar adalah gambaran dari iman percaya saudara dan saya kepada Tuhan. Akar ini harus kita jaga. Jangan akar itu kita tanam di tempat yang tandus, di tempat yang kering, yang tidak ada air, yang pasti akan mati. Akan mati tanaman itu. Tetapi ketika
di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Di dalam Tuhan. Kita harus berakar. Ketika kita berakar di dalam Tuhan, kita akan terus tumbuh. Dan tumbuhan kita bukan tumbuhan yang lemah, tapi tumbuhan yang kuat. Sehingga ketika ada angin, ada badai, ada persoalan, kita hanya bergoyang saja. Kita hanya bergoyang, tetapi tidak akan pernah rubuh. Kita akan tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini harus dimiliki setiap orang Kristen. Kalau kita memiliki akar di dalam Dia, maka akar kita akan semakin kuat. Karena akar inilah yang akan menyerap nutrisi dari dalam tanah. Nutrisi itulah yang akan membesarkan hidup saudara dan saya. Haleluya. Separah apapun hidup kita, sehancur apapun masa depan kita, bahkan pengharapan kita tidak ada lagi. Tetapi firman Tuhan saat ini berkata, Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Tuhan sanggup mengubah masa depanmu. Kalau akarmu di dalam Tuhan dan akarmu itu mencapai kepada air kehidupan, yaitu Yesus sendiri yang menjadi sumber mata air kehidupan itu. Haleluya. Wahyu 22 ayat 17b. Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Haleluya. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan yang diberikan dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus hadir ke bumi ini gratis untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya gratis. Diberikan keselamatan buat saudara dan saya. Bayaran kita hanya apa? Bayaran kita kepada Tuhan hanya boleh setia mengasihi Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Itulah bayaran kita. Supaya kita boleh tetap memegang keselamatan yang sudah dianugerahkan gratis kepada saudara dan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin melepaskan kekeringan hidup kita, dahaga jiwa kita yang selama ini kita seperti di padang gurun, senantiasa haus, maka firman Tuhan datang dan ambil air kehidupan. Datang dan ambil, ada kegerakan di dalam diri kita, bukan diam, bukan nunggu rezeki blok datang ke rumah kita, nggak bisa seperti itu. Tetapi harus ada pergerakan di dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan. Supaya apa? Tuhan mengirimkan berkatnya dengan cara ketika kita melakukan aktivitas kita, apa yang disentuh tanganmu dibuat beruntung dan berhasil. Itu adalah janji Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa saja, berdoa itu juga harus berpraktek, berbuat. Sehingga apa? Apa yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi kesusahan kesulitanmu, Dia hadir, Dia ada untuk menolong kita. Ingat, jangan pernah mengharap pertolongan manusia. Manusia itu ada keterbatasan. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini adalah Tuhan yang luar biasa, yang memperhatikan hidup saudara persatu persatu. Apa yang menjadi kebutuhan saat ini? Dia ada. Kuncinya, ambil. Datang dan ambil air kehidupan ini, supaya akarmu akan semakin kuat ketika tertanam di tepi batang. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka genaplah
orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan di sini dikatakan, dan tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Hidup saudara dan saya menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang difasilitasi oleh Tuhan. Karena engkau sudah berakar di dalam Tuhan. Ingat, akar yang sudah tua dan tunggulnya sudah mati, yang sudah tidak diperhitungkan oleh manusia, sanggup diubah oleh Tuhan. Kuncinya, mari berakar di dalam Dia, capai air kehidupan itu, supaya air itulah yang akan memberikan kesuburan di dalam hidup. Kesuburan artinya hidup saudara senantiasa ada di dalam ruang lingkup kasih Tuhan. Disertai Tuhan di dalam setiap apapun yang kau kerjakan, karena Tuhan bekerja di dalamnya. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, Yesus sanggup mengubah hidupmu sekalipun engkau sudah tidak mempunyai pengharapan apapun juga. Haleluya. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Kalau kita minum air sekarang, pasti 2 jam 3 jam lagi kita haus kan? Perlu air lagi kan? Tetapi saat siang hari ini, kenapa hanya dengan minum air kehidupan saudara tidak perlu meminumnya lagi? Kenapa? Karena air kehidupan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya itu akan menjadi mata air di dalam dirimu. Haleluya. Air kehidupan yaitu Yesus Kristus sendiri akan menjadi mata air di dalam kehidupanmu, yang akan mengairi hidupmu, yang engkau akhirnya tidak akan pernah mengalami kekeringan. Karena apa? Karena air kehidupan itu terus ada di dalam dirimu. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah ini yang menjadi kerinduan saudara dan saya? Ada mata air di dalam hidup kita yang mengairi terus hidup kita, sehingga lumbung kita terus, sawah kita terus subur, lumbung kita terus penuh dengan berkat Tuhan. 1. Berakarlah di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan terobos tanah itu mencapai air kehidupan yang sesungguhnya, dengan cara datang dan ambil, maju mengasihi Tuhan. Karena itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Tuhan sebenarnya tidak ingin hidup kita susah. Buktinya ketika Adam dan Hawa diciptakan semua difasilitasi. Yang membuat susah itu sebenarnya manusia sendiri. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang susah. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang dikasihi. Kita manusia ini yang sering membuat kita menjadi susah di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak mau mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita mau berjalan dengan kemauan sendiri, kita berjalan dengan otak kita sendiri, kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Maka apa yang kita dapat? Kekeringan. Haleluya. Oleh karena itu saat siang hari ini, mari kita semua yang mengikuti ibadah ini, baik secara live stream maupun yang mengikuti ibadah secara langsung, berakarlah engkau di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang juga adalah sumber air kehidupan itu. Maka itulah yang akan mengairi kehidupanmu. Maka kenapa firman Tuhan yang berkata di dalam kitab Mazmur 118 ayat 26b, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Haleluya. Banyak orang berpikir keberhasilan
dalam rumahnya. Haleluya. Lihatlah orang-orang yang dulunya tidak dipandang oleh orang lain. Hidupnya susah, hidupnya hina, tidak punya apa-apa, miskin. Tetapi Tuhan sanggup berubah. Ketika dia tetap tinggal setia, beribadah, ingat bukan hanya beribadah datang kepada Tuhan, tapi lakukan setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Pasti hidupmu dirubah oleh Tuhan. Maka firman Tuhan, kami memberkatimu dari dalam rumah Tuhan. Catat dan tulis di rumahmu, Tuhan memberkati aku dari dalam rumah Tuhan. Sehingga engkau tidak pernah absen lagi, engkau tidak pernah lagi mengabaikan hubunganmu dengan Tuhan. Rumah Tuhan bisa berbicara diri saudara dan saya adalah rumah Tuhan juga. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ada baik Allah benar? Tapi ingat, bila mana engkau menganggap dirimu adalah rumah Tuhan, harus ada Tuhan di dalam dirimu. Dan ingat, Tuhan itu mau diam di dalam diri kita ketika kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Baru engkau bisa menyebut dirimu adalah rumah Tuhan. Dan yang kedua, rumah Tuhan adalah tempat di mana engkau berkumpul, beribadah, memuji Tuhan. Di mana engkau dibangun, di mana engkau mendapatkan makanan rohani yang dapat mengubah hidupmu, sehingga hidupmu yang lemah menjadi kuat. Makanya dikatakan yang miskin berkata ku kaya. Kok yang miskin bisa berkata ku kaya? Karena memang berkat Tuhanlah ada di dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jangan abaikan persekutuan dengan Tuhan. Jangan abaikan jam ibadah dengan Tuhan. Karena disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Berkat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang setia mengasihi. Gereja sebagai tempat berkumpulnya orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan pribadi kita yang mengatakan kita adalah umat Tuhan, itu tidak dapat dipisahkan. Itu satu kesatuan yang akan terus berhubungan. Karena apa? Ketika engkau datang beribadah, disitulah engkau dibentuk menjadi pribadi yang baru, sehingga Tuhan terus ada dan bekerja di dalam hidupmu. Sekali lagi saya ingin sampaikan, berkat Tuhan tidak datang dari mana-mana, tidak datang dari bisnis dan usahamu. Kalau bisnis usahamu itu berjalan dan diberkati Tuhan karena engkau setia ada di dalam rumah Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya.